Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali bab 2 ya dari materi Anda, mengenal Jose. Betul. Kita bakal lihat siapa sih Jose Silva ini ya kan, orang di balik metode Silva, latar belakangnya gimana, terus perjalanannya sampai bisa bikin metode ini. Mm-mm. Tujuannya biar kita paham dasarnya gitu. Dari mana semua ini mulai? Yuk, kita bongkar. Oke. Kisah Jose Silva ini memang fundamental ya. Ini bukan cuma biografi biasa, tapi contoh bagus gimana rasa ingin tahu yang ya nggak ada habisnya, sama belajar di luar jalur formal itu bisa melahirkan sesuatu yang baru. Justru itu ya. Iya, jadi memahami perjalanannya itu penting banget buat ngasih konteks ke teknik-teknik yang nanti bakal Anda pelajari. Oke, kita mulai dari lahirnya ya, Laredo, Texas, 1914. Kehidupan awalnya, wah, nggak mudah. Ayahnya meninggal pas dia umur 4 tahun. Masih kecil sekali ya. Iya, terus ibunya nikah lagi, jadi Jose kecil ini dibesarkan sama neneknya. Nah, dari umur 6 tahun, dia udah jadi tulang punggung keluarga loh. Umur 6 tahun. Iya, jual koran, semir sepatu, ya apa aja lah yang bisa dikerjain anak kecil waktu itu buat bantu keluarga. Wah, itu pasti menempa karakternya banget ya, kondisi sulit gitu. Dan yang lebih menarik lagi, kan dia ini sama sekali nggak pernah sekolah formal. Itu dia. Nggak pernah duduk di bangku sekolah. Belajar baca tulisnya aja gimana? Dari ngeliatin kakak sama adeknya ngerjain PR kan? Ini nunjukin kemauan belajar mandirinya udah kuat banget dari kecil. Betul. Terus cara dia masuk ke dunia elektronik juga, wah unik banget. Dia belajar reparasi radio itu dari kursus korespondensi. Oh, yang lewat pos itu ya? Iya, tapi dia nggak beli sendiri. Dia nyewa pelajarannya dari tukang cukur langganannya. Nyewa dari tukang cukur. Wah. Gimana ceritanya tuh? Jadi ada syaratnya. Jose boleh nyewa materi kursusnya, tapi dia harus ngerjain ujian kursus itu atas nama si tukang cukur. Loh, serius? Ya, hasilnya tukang cukurnya dapat ijazah. Jose dapat ilmunya. Dan di umur 15 dia udah buka bisnis reparasi radio sendiri. Ini cerita nunjukin akalnya panjang dan gigih ya, bukan sekedar lucu. Malah, kayaknya justru karena dia otodidak gitu, dia jadi lebih bebas mikirnya, nggak terkungkung sama cara pikir standar waktu itu. Bisa jadi. Dan bisnis radionya ini penting banget. Di sumber Anda disebutkan, bisnis inilah yang nanti jadi modal risetnya selama 20 tahun. 20 tahun ya? Iya, dan biayanya sampai $500.000. Itu jumlah yang gede banget loh zaman itu. Uang risetnya dari situ semua. Ngomongin riset nih, titik baliknya itu pas Perang Dunia Kedua ya. Dia tugas di Korps Sinyal. Mm-mm. Terus ada psikiater Angkatan Darat yang wawancara calon anggota. Menurut Jose, pertanyaan-pertanyaannya tuh konyol gitu. Nah, dari situ muncul pertanyaan gede di kepalanya. Pertanyaan apa tuh? Bisa nggak sih kemampuan belajar seseorang, bahkan IQ-nya, itu ditingkatkan lewat hipnosis mungkin? Nah, ini dia. Pertanyaan ini, wah, revolusioner banget ya pada masanya. Soalnya kan waktu itu IQ dianggapnya ya udah bawaan lahir, nggak bisa diubah, paten. Dianggap tetap gitu ya? Iya. Tapi latar belakangnya di elektronik itu ngasih dia analogi. Dia mikir, otak itu kayak sirkuit listrik. Kalau hambatannya atau impedansinya diturunin, apa otaknya jadi kerja lebih efektif? Oh, jadi dia pakai analogi dari bidangnya ya? Betul. Dari situlah dia mulai eksperimen. Awalnya pakai hipnosis ke anak-anaknya sendiri. Nah, di sini nih penemuan kuncinya. Dia nemuin sesuatu yang kayaknya paradoks gitu. Paradoks gimana? Otak itu ternyata memang lebih gampang nerima informasi, lebih reseptif pas lagi rileks, pas frekuensi gelombang otaknya lebih rendah. Ya kayak pas kita lagi ngelamun atau mau tidur gitulah. Oke, masuk akal. Tapi masalahnya, hipnosis itu cuma menghasilkan penerimaan yang pasif. Orang bisa hafal fakta, tapi nggak bisa mikir, nggak bisa nalar, nggak bisa paham secara aktif pas lagi dihipnosis gitu. Ah, iya. Jadi cuma kayak ngerekam aja ya, tapi nggak ngolah informasinya. Tepat. Dan buat Jose, cuma dijejelin fakta doang itu nggak cukup. Dia maunya orang bisa paham dan pakai informasinya. Jadi udah, dia ninggalin hipnosis. Ini poin penting loh. Dia sadar butuh metode yang bisa bikin otak tenang, tapi di saat yang sama, pikirannya tetap terjaga, waspada, dan bisa mikir mandiri. Jadi bukan sekedar rileks pasif aja ya. Bukan. Fokusnya geser. Dia mulai ngembangin latihan-latihan mental yang aktif. Tujuannya jelas, ningkatin memori sekaligus pemahaman. Yang dia yakin, ujung-ujungnya bakal naikin skor IQ.
Dan proses ini makan waktu lama ya, puluhan tahun. Iya, 2 dekade. Dan semua biayanya dari bisnis elektroniknya itu. Hasilnya yaitu kursus standar 40-48 jam yang kita kenal sekarang. Sumber Anda nyebutin, validasinya itu lewat partisipasi sekitar 500.000 orang. 500.000 orang. Itu angka yang gede banget untuk ukuran waktu itu ya. Gede banget. Angka ini nunjukin buat Silva hasilnya tuh konsisten. Tentu ya, kalau dilihat dari kacamata sains konvensional waktu itu, metode eksperimen massal kayak gini mungkin dipertanyakan. Nggak ada kelompok kontrol formal, nggak ada tinjauan sejawat. Tapi ada poin lain. Iya, yang nggak kalah penting itu soal pendanaan mandiri tadi. Ini ngasih dia kebebasan penuh buat eksplorasi ide-ide yang ya mungkin dianggap radikal, tanpa harus mikirin agenda institusi atau sponsor. Kebebasan kayak gini kan seringnya susah didapat di riset konvensional. Jadi intisainnya buat Anda yang denger ini. Perjalanan Jose Silva ini dari nol, miskin, belajar sendiri, berani nantang keyakinan umum soal kecerdasan, sampai riset puluhan tahun pakai duit sendiri itu jadi fondasi metode yang akan Anda dalami nanti. Ini bukan sekumpulan teknik asal-asalan, tapi hasil dari pencarian panjang seorang individu yang ya unik dan gigih banget. Betul. Dan sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat direnungkan. Keputusan Silva buat ninggalin hipnosis demi latihan mental yang aktif, itu nunjukin keyakinan dasarnya. Keyakinan apa tuh? Dia nggak cuma pengen orang rileks, tapi dia pengen orang itu secara sadar melatih pikirannya biar berfungsi lebih baik, lebih optimal gitu. Jadi bukan cuma pasif menerima kondisi rileks ya? Iya, ini jadi bikin kita mikir, seberapa dalam sih keyakinan Silva sama potensi terpendam di dalam diri tiap orang sampai dia segitu fokusnya ke pelatihan aktif, bukan sekedar mencapai kondisi pasif. Nah, mungkin ini sesuatu yang bisa Anda pikirkan sambil kita lanjut ke pembahasan berikutnya.